Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, balik lagi nih di program Suaraku Ceritaku bersama saya Nadia. Nah sahabat Araniri TV, kita balik lagi nih di program Suaraku Ceritaku, di mana cerita-cerita kecil menjadi hal yang penting dan suara-suara hati jadi punya ruang untuk didengar. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang mempunyai cerita hebat di kehidupan mereka. Hari ini kita ngobrol tentang harapan yang patah dan bagaimana cara kembali lagi setelahnya. Ini kisah dua narasumber kita yang gagal masuk kampus impian mereka, akan tetapi tidak membuat mereka berhenti untuk mengejar mimpinya. Oke nih, bagi kakak-kakak narasumber, mungkin Kak bisa memperkenalkan diri dulu. Kita sapa-sapa dulu nih Kak, sahabat Araniri TV yang sedang menonton program kita pada hari ini. Oke, silakan Kak. Halo sahabat Araniri TV, perkenalkan saya Najah Mumtazia, salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Araniri. Halo sahabat Araniri TV, perkenalkan nama saya Naila Syifana Arisni. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Araniri Banda Aceh. Oke nih sahabat Araniri TV, berarti saya panggilnya Kak Najah sama Kak Naila ya. Oke nih Kak Naila, sebelumnya kampus impian kakak itu apa sih Kak? Nah, kalau ditanya masalah kampus impian nih, kampus impian saya sebelum mendaftar kuliah dulu itu adalah di USU, Universitas Sumatera Utara, dengan program studi itu sastra Jepang. Jadi keinginan saya itu untuk kuliah di program studi sastra Jepang. Jadi pilihan pertamanya tuh di sastra Jepang ya Kak? Iya, pilihan pertamanya itu di sastra Jepang. Kalau Kak Najah? Kalau saya sendiri sebenarnya juga ingin berkuliah di luar, di kampus-kampus luar seperti UI dan UGM. Tapi itu tidak sangat-sangat jauh untuk kata memungkinkan. Karena di situ saya belajar dan saya tahu bahwa ekonomi keluarga kami itu bukan dari ekonomi kelas atas, bahkan bisa dikatakan dari kelas ekonomi kurang mampu. Nah dari situ saya mulai meragukan untuk bisa kuliah keluar gitu. Kemudian saya menyandarkan impian saya itu ke Universitas Syahkuala, Universitas Seberang, dan saya memimpikan untuk bisa kuliah di fakultas kedokteran karena dari kecil memang ke fakultas itu saya sangat tertarik seperti itu. Jadi ini Kak Najah, seberapa besar sih harapan kakak buat masuk di kampus impian kakak sama jurusannya Kak? Ya, kalau dibilang berapa besar impian saya ke situ, sebenarnya itu adalah impian yang sangat besar dan luar biasa sekali. Karena saya menaruh impian saya sejak kecil ya ke situ. Karena dari dulu sejak masuk sekolah menengah atas itu, saya udah mulai belajar dan memperbaiki nilai. Karena kan yang kita kejar saat itu adalah jalur SNBP, jalur prestasi. Nah, kemudian dari situ kita mulai menyeimbangkan nilai kita, jangan sampai zigzag. Karena kalau kita zigzag, kita tidak bisa masuk untuk jalur SNBP itu tersebut. Nah, dari situ saya belajar untuk bisa mencapai gelar kedokteran itu. Namun ternyata takdir berkata lain. Seperti itu. Kalau Kak Naila Kak, seberapa besar sih Kak harapan kakak itu untuk mendapatkan kampus impian kakak? Untuk seberapa besar keinginan kita untuk masuk di kampus itu tentu saja besar sekali karena memang ini adalah ketertarikan, kegemaran. Karena memang kan saya udah punya ketertarikan dengan Jepang ini dari awal SMA. Jadi dari awal SMA itu hal-hal yang berbau Jepang, bahasa Jepang itu udah jadi hobi. Jadi suka hal-hal yang berkaitan dengan itu selalu diikuti. Jadi disimpulkanlah udah mantap niatnya mau ambil jurusan program studi sastra Jepang tadi. Cuman ya mungkin karena ada beberapa yang pertimbangan dari orang tua pada saat itu, saat diskusi orang tuanya bilang gini, coba dipikir-pikir lagi, coba dipertimbangin lagi, emang yakin mau ngambil sastra Jepang gitu, apa nggak ada pilihan lain? Nah akhirnya cobalah saya pikir-pikir lagi gitu kan, apa ya jurusan lain yang cocok, tapi kan udah mantap di situ, jadi kayak galau gitu, apa lagi ini jurusan yang bisa diambil gitu, karena dari keinginan sendiri sukanya memang di situ. Seandainya kita disuruh kuliah di jurusan lain yang kita nggak ada ketertarikan di situ, pasti akan jadi lebih sulit kan. Kalaupun kita masuk di kampus ataupun di program studi yang kita suka,
sesusah apapun karena kita memang suka, pasti kita jalani dengan enjoy gitu kan. Jadi karena memang ada beberapa pertimbangan dari orang tua, disuruh ambil yang sejalur dengan background saya sendiri. Kebetulan saya alumni dari Dayah Ummul Aiman Samalanga selama 6 tahun, alhamdulillah. Jadi backgroundnya kan agama nih, jadi dia lebih banyak pengetahuan tentang agama, fikih, nahwu saraf. Jadi dari orang tua menyarankan ambil jurusan itu yang sejalan dengan itu. Mungkin tujuan mereka biar lebih mempermudah kita pada saat kuliah karena udah sejalan dengan background kita tadi. Nah, akhirnya saat itu ada daftar SPAN PTKIN. Saya ikutnya SPAN PTKIN. Nah, jadi kan kita dibolehkan untuk memilih 2 kampus. 2 kampus, satu kampus itu boleh pilih 2 jurusan. Jadi saya ambil di IAIN Luxmawe 2 jurusan. Yang pertama bahasa Arab dan yang kedua itu ada tafsir Quran. Itu kan udah sejalan tuh, sudah satu dengan backgroundnya. Kemudian di UIN Araniri saya ambil bahasa Arab dan yang uniknya nih satu, saya pilih program studi pendidikan fisika yang awalnya nggak pernah terlintas sama sekali gitu kan. Kenapa pilih pendidikan fisika? Nggak tahu juga kayak gitu karena pada saat itu lagi isi jurusan nih di pendaftarannya. Kemudian kayak berpikir pingin coba satu hal yang baru gitu, agak melenceng sedikit karena memang hobinya ya kayak gitu. Ada hal-hal baru pingin dicoba gitu. Jadi nyempil lah di situ. Program studi pendidikan fisika ini taruhnya di pilihan pertama di UIN, kemudian yang kedua bahasa Arab. Dan setelah di pengumumannya keluarlah pengumuman ternyata lulusnya di pendidikan fisika. Jadi kan agak kaget, aduh backgroundnya pesantren gitu kan, masuk jurusannya pendidikan fisika lagi kayak gitu. Tapi ya udahlah alhamdulillah karena memang tadi pingin coba hal-hal yang baru dan memang karena orang tua tadi sudah menyarankan nggak dikasih ke sastra Arab, ke sastra Jepang. Jadi ya udah jalanin aja dulu kayak gitu. Nah nih Kak Nela, apa sih yang kakak rasain ketika kakak mendapatkan pendidikan fisika yang memang itu bukan keinginan kakak gitu? Kan sebenarnya iseng nih tadi awalnya kan mau coba melenceng satu gitu, ambil pilihannya pendidikan fisika gitu. Ketika lewat, posisinya kami lagi di pesantren, orang tua menghubungi hanya lewat telepon gitu. Kak, lulusnya di pendidikan fisika. Ya Allah, kayak gitu kan. Pendidikan fisika kayak gitu, terus mikir lah. Kami di situ pendidikannya kalau bagian sekolah tuh akademik nggak terlalu banyak dibahas karena kita memang dayah. Beda dengan boarding school. Kalau boarding school kan dia sekolah sama kitab-kitab itu mungkin dia sebanding atau bahkan lebih banyak ke yang sekolah dibandingkan dengan yang kitab kan. Karena kita dayah, sekolah itu kami cuma siang dari jam 2 sampai jam 5. Jadi cuma 3, 4, 5 cuma 3 jam aja sekolah. Hitung-hitung, rumus, bayangannya itu pertama kali kuliah, ya ampun ini harus belajar sama siapa kayak gitu kan. Iya, kan jadinya susah kayak gitu. Cuman ya setelah dijalani dan banyak juga orang-orang baik, itulah mungkin karena tadi ridho dari orang tua dan saran masukan dari orang tua kita dengarkan. Jadi pas masuk ada kawan-kawan yang sama-sama membantu, dosennya juga baik-baik. Kemudian yang asik satu nih, yang hal yang ternyata dipikir-pikir dulu pas masuk fisika itu, aduh susah kali kayak gitu kan. Jadi pas masuk di lab itu adalah satu tempat yang paling asik pas kita masuk di jurusan program studi pendidikan fisika. Jadi pas kita masuk ke lab, kita banyak tahu hal-hal yang di luar kita nggak ada di keseharian kita kayak gitu. Merangkai-rangkai listrik ataupun kita di situ bisa ada teleskop. Kan kita paling kalau lihat teleskop paling di TV, pokoknya di internet lah kayak gitu. Jarang kita lihat langsung. Jadi di situ kita diizinkan untuk lihat menggunakan teleskop ataupun memegang-megang alat-alat lain tapi tetap dipandu dengan asisten labnya. Jadi asik gitu. Jadi awalnya yang tegang, takut, setelah masuk ke situ dijalani ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Oh, kalau Kak Naja nih, apa sih Kak, seberapa besar sih harapan Kakak buat masuk ke kampus impian itu? Seperti yang udah kita katakan tadi, bahwa impian untuk masuk ke kampus itu sangat besar sebenarnya. Cuman mungkin dikarenakan faktor ekonomi itu tadi, makanya untuk cita-cita dan keinginan untuk masuk ke kampus impian itu harus diurungkan kembali. Jadi bagaimana nih perasaan Kakak ketika Kakak mendapatkan universitas yang tidak sesuai dengan keinginan Kakak?
Ya untuk saat ini kita terima, kita syukuri dan kita jalani. Mungkin ini adalah suatu takdir yang baik untuk kita. Karena kan kita tidak pernah tahu apa takdir yang sangat baik untuk kita. Terkadang memang keinginan kita itu baik menurut kita, tetapi tidak pernah baik untuk Allah gitu. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Nah, dari situ kita mulai bisa belajar untuk menjalani hari-hari. Walaupun memang impian untuk menjadi seorang dokter itu masih ada di dalam diri kita. Cuman walaupun sedikit demi sedikit harus terkubur, kita harus bisa menjalani hari-hari kita selayaknya hari-hari yang biasa, seperti itu. Karena waktu itu pemilihan jurusan ketika SNBP itu sama juga seperti Kak Naila, saya juga memilih pilihan pertama di UIN Araniri ini, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi ilmu ekonomi. Nah, waktu itu pilihannya kan ada dua. Salah satunya saya pilih di sini. Kemudian ketika waktu pengumuman itu Najwa nggak buka sendiri. Saya nggak buka sendiri pengumumannya karena waktu itu HP-nya masih tidak bisa diakses karena sedikit tidak bisa membuka aksesnya itu. Nah, dari situ Najwa hubungilah kawan. Saya hubungi kawan saya kan. Saya bilang, tolong dong buka nih aksesnya, saya belum bisa buka gitu. Terus dia telepon saya. Terus dia bilang kayak gini sambil bacain dong ya kan, sambil bacain kelulusannya itu. Selamat, Anda dinyatakan lulus di Universitas Islam Negeri Araniri, katanya gitu. Ya Allah, akhirnya lulus juga gitu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Sekalipun kita nggak dapat di tempat yang kita inginkan, setidaknya kita bisa mendapatkan tempat di mana yang kita merasa nyaman ketika kita masuk ke suatu tempat tersebut. Nah, dari situ kita mulai belajar ketika mulai masuk kampus, mulai dari PBAK-nya itu, kemudian mulai hari-hari biasanya masuk ke kampus. Di situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa banget yang nggak pernah kita dapetin sebelumnya. Dimana kita bisa menemukan teman-teman baru, jiwa-jiwa baru, dan berbagai karakter yang nggak pernah kita temukan di hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Jadi buat Kak Naila nih, ada sih Kak kayak keinginan untuk berjuang kembali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu Kak? Nah, kalau ditanya nih, masih ada keinginan? Pasti dong, ini memang karena memang udah dari sananya kayak harus kayak gitu kan. Jadi rencananya memang setelah lulus ini mungkin ada kesempatan nanti bakal belajar lagi, kalaupun memang nggak kuliah lagi untuk jurusan sastra Jepangnya, mungkin bakal belajar otodidak aja gitu, ikut-ikut les aja. Pokoknya bahasa Jepangnya itu harus di tangan kayak gitu, karena memang itu keinginan kita sukanya di situ. Jadi kan apa yang udah kita suka harus kita dapetin, begitu. Boleh ceritain sedikit bagaimana proses kakak bisa menerima apa yang sudah menjadi takdir kakak dan kakak bisa kembali sampai sekarang ini? Nah, awalnya pas kita berbincang-bincang nih, musyawarah, diskusi sama orang tua, tadi kan udah kita usulin nih maunya ayah, mama maunya masuk ke sastra Jepang, tapi nggak dikasih. Kemudian sempat berbicara sekali lagi untuk meyakinkan orang tua kalau misalkan maunya ke situ kayak gitu. Cuman kan orang tua tadi berkata lain setelah pertimbangan-pertimbangan dari mereka yang mungkin menurut mereka nggak baik buat kita. Jadi pas diskusi kedua kali itu sempat nangis kejer. Itu dalam telepon juga karena posisinya kami di pesantren gitu kan. Pun nangis setelah tutup telepon di situ warung telepon gitu. Memang di pesantren ada telepon boleh sekian menit kayak gitu. Karena kita nggak boleh bawa handphone kan. Nah, jadi setelah itu tuh sore kejadiannya setelah telepon itu udah nangis kejer. Habis itu kami semua ada jadwal masuk ke musola, ceritanya itu. Kami harus baca Quran sebelum maghrib, memang rutinitasnya kayak gitu. Nah, jadi sudah jam 6 tuh masuk ke musola, kawan-kawan udah pada nyamperin, duduk di pojok lagi, posisinya di pojok kan sedih kali kayak gitu. Duduk di pojok, terus ditanyain, Naila kenapa? Di situ hancur, nangis lagi, ditanyain kenapa, terus bilang, nggak dikasih kuliah di sastra Jepang, nangis lagi di situ. Ada kayaknya mungkin sekitar nangis setengah jam, sampai 6:30 orang baca Quran masih nangis di belakang gitu kan. Alhamdulillahnya nggak dari sama ustazah-ustazahnya nggak digangguin gitu kan, nangis terus di situ. Nah, habis itu kami ada kelas malam ngaji kan, beberapa hari kemudian sama ustadz. Nah, jadi kami ngaji, ada kawan yang ternyata keadaannya sama.
gitu. Dia punya mimpinya juga, tapi bertentangan nih sama orang tuanya. Jadi dia tanya sama Ustadz ini gimana kayak gitu. Saya maunya ke sini, tapi dari orang tua tidak mengizinkan. Nah dari solusi Ustadz tadi bilang kayak gini, kita punya mimpi, tapi kita nggak boleh pendam. Kita jangan diam juga. Jadi kita ceritakan dulu ke orang tua, musyawarah, yakinin orang tuanya. Kalau memang orang tuanya sepemikiran dengan kita dan setuju kan alhamdulillah nih sejalan kayak gitu. Kalau memang enggak kan kayak mana? Nah di situ sayanya sendiri langsung fokus nih ke ustadznya. Karena kan jawabannya sama nih posisinya kan. Habis itu si ustadznya bilang kayak gini, barangkali di ridho orang tua itulah ada kebaikan yang begitu besar. Mungkin memang impian kita seperti ini. Impian kita itu mungkin jauh lebih besar ketimbang dari hal yang diinginkan orang tua. Namun lantaran karena adanya ridho orang tua di jalan itu tadi, justru kebaikan dan kebahagiaan itu justru lebih banyak kita dapatkan di jalan yang ada ridho orang tuanya. Begitu. Jadi kata-kata Ustadz itulah yang saya pegang dari kejadian itu. Berarti mikirnya ridho orang tua aja kayak gitu. Pasti dengan adanya ridho orang tua nanti ada kebahagiaan yang menunggu kita di depan sana. Begitu. Oh, berarti ridho orang tua yang kakak pentingkan. Iya, betul. Yang menjadi pegangan kakak. Ya, pegangan pada saat itu cuma ridho orang tua, tidak ada lain gitu. Oh, kalau kakak dia Kak Anaja gimana Kak? Kalau untuk saya sendiri menjalani hari-hari itu tentunya kalau masalah keinginan kita dulu itu masih ada walaupun harus dicoba kubur dalam-dalam karena memang kalau untuk melanjutkan studi selanjutnya mencoba meraih kembali keinginan itu sepertinya masih sangat mustahil karena background kita sekarang kan masih di ilmu ekonomi. Kalau misalkan langsung lanjut lagi ke kedokteran kan itu masih seperti menyimpang seperti itu. Jadi untuk saat ini mencoba menjalani apa yang udah kita dapat karena waktu itu juga ketika pengumuman SPP itu kan kita dari perwakilan sekolah nih kan banyak yang mengetes juga untuk bisa masuk jalur itu. Nah dari situ kita bisa belajar, oh kita bisa lulus ke sini loh, sedangkan teman kita yang lain masih banyak juga yang pengen masuk ke universitas impiannya tetapi gagal total, nggak ada satupun yang lulus sekalipun dia sangat ingin waktu itu kan. Jadi kita yang sudah mendapatkan ini, bagaimana caranya kita harus bisa menggenggam erat apa yang udah kita dapatkan. Jangan sampai kita lepaskan apa yang udah kita dapat demi kita mengejar sesuatu, sekalipun itu keinginan kita sendiri, mengejar sesuatu yang belum kita dapat, nanti ujung-ujungnya dua-duanya ini hilang. Jadi seperti itu. Cobalah untuk kita bisa memegang erat apa yang udah kita punya tanpa melepaskan apa yang kita inginkan. Kita boleh menginginkan sesuatu, bukan tidak boleh. Tetapi ketika kita menginginkan sesuatu, jangan sampai sesuatu yang kita inginkan itu merubah jalan hidup kita yang udah kita tentukan dan udah kita pegang sekarang ini. Seperti itu. Oke nih Kak. Berarti boleh mungkin dari Kak Naila sama Kak Naja untuk memberikan kata-kata motivasinya nih bagi sahabat-sahabat Arandia TV yang sedang menonton program kita pada hari ini. Ya, silakan. Boleh. Dari saya sendiri, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang udah hadir untuk kita hari ini. Kita boleh gagal kemarin, tetapi tidak boleh untuk gagal ke masa yang akan datang. Karena sesuatu yang udah kita dapatkan sekarang adalah suatu nikmat yang belum bisa didapatkan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi ketika kesempatan itu ada di depan mata kita, raih kesempatan itu dan pegang erat-erat kesempatan itu. Karena sejatinya kesempatan itu dia datang beriringan bersamaan dengan kesiapan. Ketika kita siap dan kesempatan itu datang kepada kita, maka disitulah terjadi yang namanya hoki. Nah, di situ kita bisa mendapatkan hoki. Kan ketika kesempatan itu datang, tetapi kita tidak siap, sama saja. Itu semua akan sia-sia. Jadi seperti itu. Dari Kak. Silakan Kak. Mungkin dari saya sedikit saja. Kembali kita ingat lagi ke surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita itu pasti adalah hal yang terbaik untuk kita. Baik itu yang dahulu, yang kini maupun yang akan datang. Mungkin sekian saja yang bisa saya kasih. Oke, terima kasih Kak. Nah, sahabat Arandia TV, usai sudah percakapan kita bersama dua narasumber kita yang mempunyai cerita yang hebat di kehidupan mereka. Saya Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.